sore hari ini gue bakal ketemu sama sahabat gue, Amarzoni. Gue bakal nge-review mobil apa aja dia punya, dan juga spesialnya tuh apa mobilnya dia. By the way, gue lagi bawa mobil dagangan gue nih. Gue kan jual mobil nih ceritanya. Jadi gue punya unit BMW X3 2012, dia belum facelift ya. Nanti sembari perjalanan gue akan juga memberikan review-review tentang apa keunggulan mobil ini. Jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Mari, ikut. Halo guys, sore hari ini gue bakal berkunjung ke rumah sahabat gue, Amarzoni, dan gue akan mereview mobilnya dia. Gue penasaran nih dengan melihat garasinya Amarzoni, dia punya mobil apa aja. Kita pengen review bareng dong. Dan pada sore hari ini gue ngebawa mobil gue nih, X3, atau kita bisa sebut F25. Dia ini automatic, punya 8 percepatan dalam maticnya, dan silinder engine capacity-nya dia 3000 cc. Dia sudah dilengkapi oleh sunroof di atas, jadi kalau siang-siang panas tinggal ditutup, tapi kalau sore-sore pengen seger tinggal dibuka kayak gini. Ya, keren ya, seger jadinya jalannya. Nah, mobil ini dengan 3000 cc otomatis dia punya torsi yang gede dan juga horsepower yang gede. Dia horsepowernya itu sekitar 300 horsepower, jadi sangat tinggi guys. Dan juga dia punya top speed 260 km per jam atau 153 miles per hour. Jadi dengan mobil ini 5 seater ya, bisa menjadi sebuah solusi untuk mobil keluarga dengan Eropa, karena kalau Eropa pasti bantingannya bagus, enak. Jadi bisa menjadi solusi untuk keluarga, menjadi mobil keluarga yang bagus dan juga cukup ideal, karena dalamannya juga cukup elegan ya. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi. Dan BMW X3 atau kita bisa bilang F25, dia punya kekuatan kecepatannya dari 0 sampai 100 km per jam itu hanya membutuhkan waktu 5,3 detik guys. Jadi dengan horsepower yang tinggi, untuk mencapai dari 0 sampai 100 dia nggak butuh waktu yang lama. Jadi benar-benar lembut sih. Untuk ukuran mobil keluarga ini sih ideal. Ya, untuk tipe SUV di BMW ini selain X3, dia juga ada X1, ada X3, X4, X5, X6. Yang lagi gua kendaraan ini X3. Ini mobil dagangan gua by the way, promo dikit ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan mobil yang bagus dengan harga yang cukup reasonable, murah, dengan kualitas yang bagus, bisa langsung search di Instagram gua. Dan lupa follow juga @garasigue.id. Di sana kalian bisa lihat stok mobil yang lagi ada. Salah satunya ini nih, mobil keluarga yang ideal buat para netizen, buat para millennials. 2012 F25 BMW X3 305. Buat teman-teman yang pengen beli mobil murah, bagus, berkualitas, bisa langsung juga search Instagram gue @garasigue.id. Ya, sekarang gue akan bawa mobil X3 sekaligus review mobil X3 gue, tipe 305 automatic. Nah, kita udah sampai nih, di perumahannya Amarzoni. Jadi kita lihat ya,
kasih dia nanti seperti apa. Oke, hasil. Nah guys, gue udah sampai rumahnya Amar Zoni. Kalau gue bawa X3, Amar punya X5. Nanti kita akan review mobil X5-nya Amar Zoni ya. Guys, gue udah ketemu sama temen gue nih, Amar Zoni. Waku, anak Batam. Kita sama-sama anak Batam, makanya kalau ngomong sama Amar Zoni harus pakai wak, ya kan? Nah, udah gitu dia emang anak Batam banget ya. Jadi kesana emang anak Batam kan suka main mobil. Nah, datang ke Jakarta sama juga gitu ya, main mobil juga ya. Main mobil juga. Nah, sekarang gue pengen review mobilnya Amar nih, salah satunya X5. X5, ya mobil pertama gua nih. Mantap. Jadi kalau di BMW itu dia ada X1, ada X3, X4, X5, X6. Kalau yang gue pakai ini X3. Nah, ini mobilnya Amar Zoni nih, X5. Kayaknya si Amar Zoni bener-bener beamers banget ya. Karena selain pakai X5, dia juga punya F30. Kalau yang F30 tahun berapa? Tahun berapa ya? 2015 ya. Jadi dia masih F30 ya. Masih F30. Yuk kita coba, kita naik dalam mobilnya Amar Zoni. Sini pakai stiker ya? stiker Semua ya? Iya, jadi gue kemarin kerja sama Klasik ya. Dia jadi ombak semuanya sih. Ombak dari interior sampai eksteriornya. Tapi ini bukan warna dasar berarti ya? Bukan, warna dasarnya waktu itu hitam ya. Oke guys, udah lama kan. kita lihat dulu nih interior X5-nya Amar Zoni. Nggak ada apa-apanya. Ya guys, gue udah bersama Amar Zoni. Gue bersama Waku. Iya, Waku. Jadi nama YouTube-nya apa? Chris Ryan TV. Chris Ryan TV. Ya, jadi pokoknya khusus meliput review mobil-mobil. Oke. Kebetulan kita punya mobil yang sama nih. Mobil dagangan gue nih X3 yang tadi gue bawa. Tadi gue udah sedikit jelasin briefnya, nge-review tentang mobil gue. Dan gue tahu Amar Zoni juga punya X5. Ya. Nah, X5 itu ini tipenya juga sama, dia 305 X-Drive. Pak, kalau boleh tahu kenapa beli X5 waktu pertama kali? Begitu dapat stripping, kenapa milihnya BMW pertama dan kenapa milihnya X5? Jadi waktu dulu gue pengen banget punya mobil pertama BMW, karena gue ngeliat BMW itu ya tadi gue bilang kan, logonya menarik, Ya. terus juga speednya juga oke gitu ya. Nah, tapi kalau waktu itu gue pikir karena gue syuting, tentu gue nggak butuh mobil yang kecil doang gitu. Yeah. Jadi gue butuh mobil yang besar gitu. Dan apalagi badan gue juga kan besar. Hey, siap. Jadi ya udah. Jadi akhirnya gue kumpulin uang, memang sedikit lebih mahal yang Jeep yang tipe S5 waktu itu gitu kan. Ya udah gue kumpulin uang dan gue inilah. Alhamdulillah dapat deh gue ambil mobil Jeep ini. Mantap. Dan kenapa pilih X5? Itu berarti karena buat kepentingan syuting ya? Kepentingan syutingnya, terus sama kepentingan hobi juga kan, karena gue tadi gue suka kecepatan. Oke. Lebih suka kecepatan. Nah ini dia kebetulan X5-nya sama kayak X3 gue guys. Jadi karena yang 305 itu dia sudah dilengkapi oleh ya sunroof. Yeah. Dia panoramic sunroof juga atau Panoramic sunroof juga sama. Jadi punya aku juga panoramic sunroof.
Tapi lu ininya udah berubah belum? Sama, masih Sama sama, ya? masih sama. Jadi kalau misalnya sore-sore kita lagi pengen terima angin segar, tinggal kita buka. Keren ya. Oke. Ya. Nah, ini jadi X3 dan X5 sebenarnya merupakan suatu solusi yang ideal buat netizen atau millennials ya, yang baru berkeluarga, yang pengen punya mobil Eropa tapi bisa buat dipakai untuk keluarga juga. Ini 5-seater dan juga punya panoramic sunroof. Jadi ini merupakan satu solusi yang ideal lah ya Yoi. untuk memulai keluarga baru, Betul. pengen keren, Eropa. Dan belinya di tempat Rian Wakun. Nanti Dia kan pokoknya juga jual beli mobil ya? iya jadi mobil. Jadi kalau nanti kau mau jual atau mau beli kau harus lihat aku ya. Siap. Siap. Oke. Kalau dari segi rate harga X5 ini mahal apa enggak menurut Pak Kun? Oh, waktu di zaman gue beli ini lumayan ya. Dulu di angka berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah sekitar di atas 500-an. Di atas 500 ya. Cukup menguras kantong ya. Ngurus kantong banget sih. Iya. Tapi itu karena sebuah apa ya? Gue ngerasa sebuah pride, goals Pride. juga gitu kan. Goals terus juga ngerasa pride dan tepat banget untuk lo pakai di lokasi syuting gitu kan. Terus gede, gue bawa barang-barang juga pas gitu. Dan ini SUV Worth it sih ini. ya, worth it ya. Ini bukan SUV 4x2 tapi ini 4x4 ya. 4x4. Ini yang gue lihat di Google, mobil ini ternyata sudah dilengkapi dengan twin turbo, Yes. mesin dengan 6 silinder, dan konsumsi bensinnya untuk ukuran segede ini dia nggak terlalu boros ya, 8,6 tuh. Wow, ini kelihatannya gede gitu kan Ya. guys. Tapi ini kalau dibawa lari, enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Cuma sekarang ini parahnya dibawa larinya. Jadi kalau X3 gua tuh tadi 300 horsepower, tapi karena ini X5 dia otomatis torsinya lebih besar, dia mempunyai kecepatan 340 horsepower guys. Waduh, jadi benar-benar kenceng banget di mobil ini. Dan di Gila, lu tahu banget sih, tahu banyak banget tentang mobil. kan baca. Oh, iya. Tapi memang begitu guys. Di zaman sekarang ini udah tidak ada kata untuk tidak tahu gitu. Iya. Jadi segala macamnya itu kita harus tahu karena ya apapun juga tinggal kita tanya aja sama Om Google gitu. Ya kan. benar. Tinggal kita tanya, tinggal kita lihat gitu. Nah, ini X5 engine-nya dia 30L i6, berarti dia punya twin turbo. Ini 5-seater sama kayak X3. Dan juga dia mempunyai 8 percepatan di transmisinya. Dia mempunyai 340 horsepower, lebih besar daripada X3. Dan untuk cc ini sekitar 3.500 cc ya Pak ya? Iya, 3.500 cc. Jadi benar-benar dia ngebut banget nih. Aduh. Jadi kelihatannya aja gede, tapi untuk lari mah mobil gue yang sedan, BMW yang gue sedan aja itu bisa dikatakan kalah sama ini. Jauh ya? Jauh. Ini kalau gue boleh tahu, dulu bawa Max pernah berapa nih? Di tol gitu? Oh, waktu itu gue pernah sampai 200. 200? Pernah 200. Lo tau nggak? Hmm. Gua pernah, ini pencapaian gue dulu ya. Nah. Tapi jangan dicoba-coba juga sih. Iya, Ini iya. salah juga sih sebenarnya. Itu lo tau gue dari Majalengka, Cipali, tol Cipali. Iya, tol Cipali. Dari ujung tol Cipali sampai gue keluar tol Bogor. Itu gue tempuh cuman jarak 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah? Iya. Berapa kecepatan? Harusnya berapa tuh? ya itu 200, 180. Harusnya berapa? Harusnya ya bisa sampai 4 jam. Waduh. Lama lah tol Cipali tuh sih, arah Cirebon. Bener-bener. Tapi kan tuh Cirebon, lurusan Bogor. enak banget tuh. Lurus doang emang. Waduh. Jadi memang gue coba gue tes kan waktu itu kan. Tapi dengan menggunakan kecepatan seperti itu, konsumsi bensinnya menjadi boros apa? Parah. Boros Parah, ya? Iya pastilah. Pasti ya. Karena kan kalau kita semakin ngebut ya semakin boros juga kan bensinnya. Masih ingat nggak waktu itu berapa tuh ngabisin bensinnya? Berapa Gue 2 kali gue satu perjalanan? satu perjalanan nggak full tank sih habis. Full tank habis Masuk, 2 ways atau satu one way? satu one way. Untuk full tank dia butuh berapa duit nih? Oh, X5? sekitar 800 ribuan ya. 800 Kalau ribu ya ini ya Pertamax power turbo. Pertamax turbo. Jadi memang kelemahannya adalah mobil ini boros guys. Boros. Tapi kalau dipakainya ya tergantung cara pemakaian ya.
Kalau kita terlalu makainya bejek terus ya pasti habis juga bensinnya kan. Soalnya kan ini 4x4. Dan itu juga kan silidernya dan apanya 3500 cc kan. Iya. Otomatis konsumsi bensinnya menjadi lebih banyak dari mobil biasanya. Kalau untuk aslinya, apakah mobil ini warnanya udah kayak gini? Enggak, warnanya hitam. Warnanya Jadi hitam. Sebelumnya gue dapetnya waktu itu warnanya hitam merah Oke. kalau nggak salah ya. Hitam merah ya. Berarti ini custom ya? Custom. Kenapa milih coklat, Pak? Istri gue sih yang milihin karena biar lebih ini aja kan. Karena kan di luarnya udah putih gitu kan. Jadi dalamnya pakai coklat tuh biar lebih kayak klasik gitu loh. Iya benar, lebih elegan ya. Elegan banget. Lebih elegan ya. Hmm. Nah, oke, Muhammad. Jadi kan sekarang nih kegiatanmu selain menjadi seorang artis, sekarang sebagai seorang YouTuber nih ya. Iya. Apa nih pesan-pesan? Dengan perbedaannya apa nih? Kalau misalnya nge-YouTube tuh gimana? Kalau cari duit di entertain tuh gimana? Jadi yang gue lanjutin sama obrolan gue yang sebelumnya. Tadi gue bilang kalau zaman sekarang itu nggak ada Digital, kata ya? lagi yang nggak tahu gitu loh. Karena semuanya itu is all about media gitu kan. Iya. Jadi lu tinggal bisa searching aja, lu udah ketahuan lu mau di mana, mau nanya-nanya apapun gitu. Nah sama juga zaman sekarang berarti kita tahu kalau sekarang zaman milenial, Iya. zaman digital, yang mana kita harus ngikutin perkembangan zaman gitu. Kayak misalkan orang, ada banyak yang bilang sekarang kayak artis-artis udah pindah ke jadi YouTuber semua Iya, kan gitu kan. Ya karena itu passionnya saat ini gitu. Iya. Eranya saat ini Eranya ya tuh era digital. Ya apakah salah kalau artis pun atau siapapun ya cari peruntungan di Dunia digital. Iya. Karena pada dasarnya memang dunia digital itu akan terus berkembang kan. Mau sampai selama maksudnya bumi ini masih tetap bergerak gitu ya, masih tetap berjalan ya, insya Allah semua media pun juga akan semakin berkembang terus. Iya. Nah kita pun juga sebagai anak muda harus berkembang dari Ikutin zaman lah, pemikiran. pokoknya jangan sampai ketinggalan. Betul. Kalau kita nggak bisa memberikan inovasi, ketinggalan, pasti kita juga akan dilupakan, Betul. tertinggal. Betul. Ya makanya kayak sekarang kayak cara lo dengan lo bikin konten yang khusus dengan otomotif, itu kan salah satu cara buat lo nge-grab pembeli, Benar. penjual. Jadi ya kita kan? bisa menggunakan platform digital yang ada Iya. sekarang ini dengan cara yang positif aja, Iya, ya kan? betul. Kayak aku kan di otomotif, jadi aku juga bisa nge-grab pasar aku sendiri dengan di digital ini, di Betul, YouTube digunakan sebagai sesuatu yang positif aja lah. Betul. Dan ini dan ini terbuka untuk semua ya. Terbuka dari mau orang itu orang kalangan bawah, orang kalangan atas, orang kalangan menengah, orang ganteng, orang jelek gitu kan. Semuanya punya kesempatan. Yang penting kontennya. Konten yang isi penting dia mau, kontennya. paling penting sih yang penting dia mau nggak tersisih dari perkembangan zaman. Itu yang paling penting sih. Jadi sekarang kalau disuruh milih, enakan artis atau enakan YouTuber? Enakan yang paling banyak duitnya aja sih. enakan apapun ya. selama kita ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Apapun YouTuber juga kan ibarat kan influencer juga kan. Iya dong. Jadi kayak public figure juga. Public figure ya. Nah sekarang kita bicara sedikit ke pernikahan nih. Kan sebelum aku kenal kau kan masih lajang, masih single kan. Kita kan namanya juga anak muda kan. Pastinya coba sana coba sini lah, pengalaman hidup. Waku. Nah kalau udah menikah gimana rasanya, Pak? Aku kan belum nikah nih. Iya. Nah, pengen tahu lah gimana rasanya menikah tuh, Pak? Rasa menikah Setelah itu menikah ya, Iya. apa yang kau rasakan? rasanya itu sampai saat ini ya alhamdulillah gue tidak ada rasa sama sekali jelek sedikit pun. Yang gue bisa bilang rasanya itu sangat bahagia, Lebih tertata. banget. Gue ngerasa hidup gue sekarang ini betul-betul merasa hidup. Kayak gue ngerasa bener-bener oh iya ya, seperti inilah hidup ya. Hidup ini bukan tentang bagaimana untuk diri kita, tapi hidup ini bagaimana tentang untuk
orang yang di samping kita, apalagi nanti gue udah mau punya anak. Jadi gue mikirin bukan cuma untuk diri gue doang, jadi lebih ke semuanya, dan itu yang gue rasain, itu yang namanya hidup menurut gue gitu. Jadi ada gunanya kita gitu. Sekarang usia kandungan Ibel udah berapa bulan? Alhamdulillah sekarang udah jalan 7 bulan 7 setengah. bulan. Waduh, berarti Sudah sebulanan bulan ya? lagi ya, Oh makanya iya. sebentar lagi udah nggak. Jenis kelamin udah tau? Udah Belum boleh ya? Udah gue kasih tahu juga. Oh, udah kasih tahu. Gue dapet jagoan. Jagoan? Oh, Nah, alhamdulillah makanya. Amazon Engineer nih. Awas dia nih. Ya kan? Ini sih sekarang lagi gue persiapin bagaimana jadi seorang bapak yang bisa membimbing. Maksud gue pengen banget membuat anak gue, meng-create anak gue itu sesuai dengan pikiran gue gitu. Seperti apa yang lu pengen create tuh, Wak? Yang pastinya anak gue harus bener-bener lebih daripada gue gitu, dalam hal apapun gitu. Yang pastinya mau dari yang baik-baik ya, tapi pasti. buruk-buruknya nggak ada lah. Ya kalau buruk-buruknya urusannya dia nanti kan gitu. Pengalaman hidup lah. Pengalaman hidupnya. Jadi guru terbaik itu bukan dari sekolah aja, bukan dari pengalaman hidup juga kan. Nah, tapi untuk mencapai ke pengalaman itu semuanya berawal dari orang tua kan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu untuk bisa meng-create anak kita tuh mau jadi apa nanti ke depannya. Itu sih sekarang gue lagi belajar baca-baca ya. Oke, sebelum gue tutup nih bincang-bincang gue dengan Amar Zoni, sahabat lama gue. Kita sama-sama dari Batam soalnya. Asik. Lama dan besar di Batam ya kan. Jadi sebutan bro itu kalau di Batam tuh Wakku. Enak kali Wak. Iya Wak. Promosi ini si Boy Karisma. Nah, pesan-pesannya lah Wak yang baik buat teman-teman millennials, pesan-pesan yang baik itu seperti apa dari Amar? Kalau pesan dari gue sih nggak banyak-banyak sih, cuman gue harapin yang bisa merubah takdir seseorang itu adalah diri kita sendiri, dan kita adalah apa yang kita pikirin. Jadi belajar dari pengalaman ya. Belajar terus, jangan pernah mudah puas, dan tetap ikutin perkembangan zaman ini. Itu aja sih yang gue bisa kasih. Mantap kali. Terima kasih Wakku untuk waktunya, bisa nge-review mobil dan juga belajar tentang kehidupan, belajar dari brother gue ini tentang kehidupan. Oke guys, selesai sudah bincang-bincang tipis antara gua dan Wakku ini. Thank you Wak untuk waktunya ya. Thank you waktunya ya. datang. Semoga konten yang kita bikin kali ini bisa bermanfaat. Amin. Semoga banyak viewersnya ya, dan jangan Amin. lupa untuk kalian yang suka sama konten ini, nanti Wakku ini akan bikin terus sesuai dengan permintaan kalian. Amin. Yang paling penting cuman jangan lupa untuk subscribe, Komen dan like. dan share juga ke teman-teman kalian yang banyak ya, supaya ini tetap bermanfaat. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.